الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا عن إقامة الدين وأمرنا عن اتباع السنة المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا من عذاب أليم، وأشهد أن محمد رسول الله شهادة يستحقنا على الشفاعة في يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتاب المجيد الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء، فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabbar rahimakumullah. Kita awali pertemuan pada siang kali ini dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dititipkan kepada diri kita, yang kita rasakan, yang sama-sama kita nikmati pada saat ini. Kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita masih bisa merasakan indahnya ibadah. Ini adalah nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang pada satu saat nanti, nikmat yang Allah titipkan ini akan dipinta pertanggungjawaban. Maka akan datang satu hari di mana hari itu mulut tak bisa berbicara, tanganlah yang berkata, kaki-kaki kita yang akan menjadi saksi. Atas apa? Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah engkau lakukan. Mudah-mudahan dengan melangkahkan kaki kita pada hari ini ke masjid yang indah ini, dan insya Allah Allah muliakan menjadi bekal amal soleh yang dapat kita buka untuk nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, serta kita yang sampai detik ini memantaskan diri untuk mencontoh, untuk melanjutkan risalah kenabian dengan melaksanakan berbagai macam sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan menjadi orang-orang tergolong menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini, sedikit pada waktu kali ini, saya akan mengajak hadirin sekalian untuk merenung atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita pada tahun baru Islam 1447 Hijriah ini. Alangkah indah dan alangkah nikmat yang tiada tara ketika kita masih bisa bernapas, masih bisa melangkahkan kaki, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Maka kesempatan yang Allah berikan ini janganlah kita sia-siakan. Mari kita maksimalkan untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar terus mendekat dengan orang-orang yang soleh. Agar apa? Agar diri kita bisa terpagari dari hal-hal yang Allah larang. Alaikum bimujallisatil ulama wastima'i kalamil hukama,
fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal maitah bima'il maqar. Hendaklah engkau ketahui dan menjadi perhatian. Hendaklah engkau dekat dengan para ulama dan hendaklah engkau dapat mendengarkan ucapan-ucapan nasihat-nasihat ahli hukum, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang paham agama, agar apa? Agar diri kita, hati kita terus hidup akan kebaikan. Karena fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Allah akan menghadirkan, memberikan cahaya hikmah ke dalam dirinya ketika dia mampu mendekatkan diri dengan orang-orang yang saleh. Maksudnya apa? Karena kunci keselamatan dunia sampai akhirat kelak yang paling dominan adalah dua. Yang pertama adalah keimanan, yang kedua ketakwaan yang disempurnakan dengan amal saleh. Al-qaim bihuquqillahi wa huquqil ibadih, melaksanakan hak-hak yang haknya Allah dan kita melaksanakan hak-hak yang memang hak kita dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minal alam. Kita lakukan, kita seimbangkan untuk mencapai kebahagiaan. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan dalam mukadimah, Allah melahirkan kita ke dunia dengan 3 potensi yang sama. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian semua dari rahim ibumu, dari perut-perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, tanpa mengetahui sesuatu apapun, tanpa membawa apapun. Cuman Allah memberikan bekal agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah memberikan mata dengan penglihatan, Allah memberikan telinga dengan pendengaran, Allah memberikan hati dengan perasaan. Tujuannya la'allakum tashkurun, agar engkau mampu syukur atas nikmat yang Allah berikan. Bahkan dalam ayat lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ketika kita mampu syukur maka tentu nikmat kita ditambahkan. Ketika kita kufur maka azab Allah yang sangat pedih akan kita rasakan. Bagaimana dengan cara untuk kita menggapai rasa syukur? Syukur adalah sarfun ni'am bi taatillah, menggunakan nikmat yang Allah titipkan dalam jalan bakti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah 3 potensi yang Allah berikan ini, maksimalkanlah potensi yang Allah berikan ini untuk apa? Jalan taat kepada Allah. Gunakan mata untuk melihat, bertafakur akan indahnya, megahnya ciptaan Allah untuk meningkatkan keyakinan. Dengarkanlah, pakailah telinga ini untuk mendengar nasihat-nasihat agama yang membangkitkan semangat untuk meninggikan jihad fisabilillah. Ingat, jihad bukan hanya membawa bom dan pistol. Jihad yang penting tujuan dari jihad tercapai. Tujuan jihad hanya 2. Yang pertama, bagaimana caranya agar Islam tidak dihina oleh orang lain. Dan yang kedua, bagaimana caranya agar Islam bebas melaksanakan ajarannya. Itu adalah tujuan jihad. Kalau 2 tujuan tersebut dapat kita capai tanpa dengan mengucurkan darah, tanpa harus ada korban, ngapain harus melakukan atau sampai berjatuhan korban? Bisa kita dengan melakukan alaikum bimujalisatil ulama seperti ini. Kita bersilaturahmi, kita menambah ilmu, kita menampung nasihat-nasihat dari para ulama. Itu adalah tujuan jihad. Maka ketika orang tidak mampu menggunakan 3 potensi yang Allah berikan tadi, maka dalam ayat lain Allah menyampaikan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan batu, dengan jin, dengan manusia. Buat siapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang diberikan hati tak mau dan tak mampu untuk memahami isi Al-Quran, tak mau dan tak sanggup untuk mengarahkan hatinya kepada hal-hal yang lebih baik dalam agama. Yang kedua, walahum adzanu la yasma'una biha. Diberikan telinga dengan pendengaran tapi tak mampu dan tak mau untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama
diberikan penglihatan tak mau melihat akan kekuasaan Allah sebagai nilai peningkatan keyakinan kepada Allah, maka mereka lah yang diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang terus diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjauhi larangan dan melakukan perintahan yang Allah perintahkan, sehingga kita diberikan keselamatan hidup dunia sampai akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk salah ucap, kata dan lain sebagainya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.